Bayangkan hari-hari tanpa bahan bakar minyak, di mana transportasi akan kembali menggunakan otot kaki. Bayangkan hari-hari tanpa baterai sumber listrik, maka HP, laptop, kendaraan bertenaga listrik hanya akan menjadi barang rongsok. Video ini mengungkapkan peran salah satu geopark di Indonesia di dalam kontribusinya sebagai kawah candera di muka. Kawah tempat menggembleng detektif-detektif pelacak primadona penggerak roda kehidupan. Fokuskan pikiran Anda pada tiap tetes bahan bakar minyak di kendaraan Anda, yang bermula dari tetes minyak bumi si emas hitam. Temukan bagaimana sebuah ruang kelas tanpa tersekat dinding pembatas telah menjadi kawah candera di muka tempat para detektif itu digembleng. Kenikmatan kita hari ini saat menggunakan sumber daya energi dari bumi tidak akan lepas dari eksploitasi pemikiran, keberanian mengambil keputusan, dan kolaborasi para detektif dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan kebumian. Bersiaplah untuk memahami keajaiban geologi yang telah menjadi ruang kelas tanpa atap atau beratap langit, tanpa tembok pembatas. Akan Anda temukan indahnya masa lalu bergandengan tangan dengan masa depan. Setiap langkah kaki menyusuri bebatuan di tempat ini dan sekitarnya akan menjadi perjalanan gaib, perjalanan sejak dari dasar samudera ke laut dangkal, kemudian menuju ke pantai purba. Perjalanan kita mulai dari sebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan, suatu lembah yang lebar sekitar 4 meter, panjang 11 meter, sering disebut sebagai amphitheater atau morfologi tapal kuda. Menjadi begitu eksotis karena ukurannya dan karena jarang ditemukan di tempat lain. Kalau Anda pernah menemukan morfologi sebesar ini, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Ikuti kami pada perjalanan gaib pertama menuju dasar lantai samudra, di mana mahmata keluar dari perut bumi, menembus kulit bumi, merayap di dasar samudra, dan lahirlah yang disebut lava bantal. Susul menyusul berjuta tahun, lava bantal baru hadir merayapi dasar samudra. Takdir kemudian mempertemukan lava bantal itu dengan tetangganya yang bernama Riyang, yang berselang-seling dengan batu lempung merah karbonatan. Keduanya juga dilahirkan dan dibesarkan di kedalaman lantai samudera lebih dari 4.000 meter kedalaman. Pertemuan keduanya masih meninggalkan misteri untuk dijawab di tempat ini. Di tempat ini, siapa yang lebih lahir duluan? Lava bantal atau Rijang? Ini merupakan informasi yang berharga bagi detektif penguak misteri bumi untuk merekonstruksikan sejarah peristiwa geologi di suatu tempat, khususnya di Kalimuncar ini. Masyarakat di sini begitu gemar melihat pertunjukan wayang kulit, dan salah satu properti yang diperlukan adalah layar yang terbentang di mana wayang dimainkan. Masyarakat menyebut properti itu adalah kelir, sehingga batu Rijang merah yang tegak membentang semacam dinding itu oleh masyarakat dinamakan watu kelir. Itulah asal muasal penamaan watu kelir di tempat ini. Dari watu kelir, perjalanan gaib kita lanjutkan. Anda saya ajak ke suatu lokasi di mana di tempat itu terdapat landasan atau pondasi Pulau Jawa yang seharusnya berada jauh ribuan meter di bawah permukaan bumi. Keajaiban geologi telah membawanya menempatkan diri dari ribuan meter di bawah permukaan, menyembul dan menampakkan di permukaan bumi. Di Kali Bringkok inilah ibu batuan Pulau Jawa yang dipercaya terlahir sekitar 117 juta tahun yang lalu. Menampakkan diri, penampakannya mencerminkan kerasnya tekanan yang dialami berjuta tahun tiada henti, telah merubah sifat aslinya yang semula lembut menjadi begitu keras. Tercermin pada guratan-guratan penampang wajahnya yang tegar. Di bawah sinar matahari, wajahnya terlihat berkilau, bagaikan seorang wanita bermakeup glitter di wajahnya, yang sebenarnya itu adalah mineral mika. Penyangga Pulau Jawa ini di Kali Bringkok sering disebut dengan skismika.
merupakan batuan yang terubahkan atau sering disebut dengan batuan metamorf. Perjalanan kita lanjutkan pada penampakan selanjutnya. Dia ini adalah korban pergulakan antara kerak samudra dengan kerak benua. Ini adalah keajaiban geologi lain yang dapat Anda temukan di daerah Pucangan, suatu daerah di perbukitan di utara Karangsambung. Anda akan jumpai catatan sejarah pergulakan kerak bumi berupa batuan berwarna hijau kegelapan hingga hijau dengan permukaan yang licin mengkilat, terlahir dari magma yang keluar dari perut bumi di lantai samudra, kemudian membeku, yang kemudian terdorong masuk ke zona pertempuran antara kerak atau lempeng benua dan lempeng samudra. Area ini sering disebut sebagai zona subduksi. Sembari menggendong magma yang telah membeku, lantai samudra pada saat berbenturan dengan lempeng benua, lempeng samudra memilih untuk menyusup di bawah lempeng benua. Akibatnya, magma yang digendong tadi mengalami himpitan dan gesekan yang luar biasa dahsyatnya, tercermin pada permukaan yang licin mengkilat, dan terjadilah perubahan atau metamorfosa dan menjadi batuan yang disebut dengan nama serpentinit. Pada perjalanan selanjutnya, Anda akan saya ajak untuk melihat jejak rekam peristiwa bumi yang berbeda, yaitu sebuah bukit yang berwarna kehitaman. Sekitar 1,2 km dari bukit itu terdapat tempat wisata yang bernama Bukit Pentul Indah. Di Bukit Pentul Indah ini Anda akan berasa di atas awan, dan pada cuaca cerah Anda akan dapat melihat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro seakan gunung kembar yang akan dapat Anda saksikan dengan mata telanjang. Oke, kita kembali ke bukit yang berwarna hitam. Di tempat ini sekitar 40 juta tahun yang lalu magma keluar dari perut bumi, dan dalam perjalanannya dia membeku dan tidak sempat menembus ke permukaan bumi. Saat itu seandainya sempat menembus permukaan bumi, maka kurang lebih jadilah seperti Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, yaitu gunung berapi. Struktur kekar kolom yang menyerupai susunan pilar menjadi ciri khas Bukit Diabas ini. Penampakan ini menjadi keunikan yang tidak banyak Anda jumpai. Dalam peta topografi, Bukit Diabas ini dinamakan Gunung Parang. Nah, Anda tentu akan tertarik fakta berikut ini. Masyarakat Karangsambung enggan menyebutnya sebagai Gunung Parang. Bahkan mereka ingin bukit ini dikembalikan namanya menjadi Gunung Wurung. Itu karena masyarakat Karangsambung sejak kakek buyut mereka menamakannya dengan Gunung Wurung. Dalam bahasa Jawa, Wurung itu artinya gagal atau batal. Gunung Wurung itu mengandung pengertian gunung yang gagal. Ini menarik. Ini sesuai dengan sudut pandang geologi ternyata, karena memang magmanya tidak sempat menembus ke permukaan bumi. Jadi gagal menjadi gunung berapi. Di sini ada misteri yang menarik untuk kita telusuri. Ilmu geologi baru mulai diperkenalkan pada tahun 1959 kalau kita ukur dengan berdirinya GITB, yaitu pada tahun 1959. Ini berarti 66 tahun yang lalu, buyut atau sesepuh masyarakat Karangsambung tentu lahir jauh sebelum tahun 1959, di mana ilmu geologi belum tersebar di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana bisa kakek buyut warga Karangsambung punya pemikiran yang sama dengan sudut pandang ilmu geologi? Saya menyebutnya ini semacam ilmu laduni, pengetahuan yang didasarkan pada suatu intuisi. Anda punya pendapat berbeda? Silakan sampaikan pada kolom komentar Anda. Perjalanan gaib kita yang telah menembus ruang dan waktu keajaiban geologi. Sebentar lagi akan Anda saksikan indahnya masa lalu bergandengan dengan masa depan. Rekaman sejarah peristiwa bumi di masa lalu telah menjadi magnet yang begitu kuat hingga menyedot ratusan bahkan ribuan pecinta misteri bumi hadir di tempat ini. Dan itu bukan hanya sekarang, tetapi sejak sebelum tahun 1970-an hingga sekarang. Terus berdatangan generasi muda
dengan panji perguruannya masing-masing dari berbagai daerah, tetapi dengan satu kesamaan semangat menguak misteri bumi Karang Sambung. Anda tentu akan bertanya, di mana letak masa depan yang saya sebutkan tadi? Keajaiban geologi Karang Sambung telah menjadi ruang kelas tanpa dinding penyekat, ruang kelas beratap langit, menjadikan geologi Karang Sambung dan sekitarnya ini sebagai laboratorium alam geologi terbaik di Indonesia. Keajaiban geologi Karang Sambung mempunyai nilai pendidikan dan nilai penelitian, bahkan bukan hanya untuk teori, tetapi lebih penting telah menjadi tempat untuk mempraktekkan suatu teori. Jauh lebih penting lagi adalah metode memecahkan misteri geologi Karang Sambung ini yang diajarkan oleh para dosen akan dijadikan metode di tempat lain. Disinilah letak awal masa depannya. Suatu saat nanti anak-anak muda itu akan mengemban tugas menyediakan informasi geologi suatu daerah untuk berbagai keperluan, melacak keberadaan si emas hitam, si minyak bumi, melacak keberadaan aneka bahan mineral, upaya mitigasi potensi bencana alam, dan lain-lain. Tentu tugas ini tidak ringan, dan di sisi lain hasil kerja mereka sangat diperlukan oleh setiap anak bangsa. Adakah di antara kita yang tidak membutuhkan bahan bakar minyak? Adakah di antara kita yang tidak memerlukan aneka logam untuk pembangunan? Geologi Karang Sambung dan sekitarnya merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark Kebumen. Perjalanan gaib kali ini telah menemukan dua aspek utama Geopark Kebumen, yaitu aspek nilai pendidikan dan aspek nilai penelitian. Dan inilah aspek penting sebuah geopark yang dimiliki oleh UNESCO Global Geopark Kebumen. Konservasi atau pelestarian adalah nyawa dari geopark. Tanpa konservasi, geopark hanya akan tinggal sebuah nama. Bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Masih ada dua aspek utama dari geopark. Salah satunya adalah pemanfaatannya untuk pariwisata terpadu atau geowisata. Jadi, tetaplah di channel Misteri Bumi Karang Sambung karena akan kita bahas aspek geowisata pada konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Geopark.